Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bersama saya Fahri Nur Muhammad dari SMA Negeri 1 Kesambi. Mari kita mengeksplor potensi Kabupaten Muna Barat. Di era globalisasi saat ini, banyak daerah yang berlomba-lomba untuk memajukan daerahnya. Salah satunya adalah Kabupaten Muna Barat. Muna Barat adalah kabupaten baru yang dimekar pada tahun 2014 dengan kepemimpinan yang berganti dari waktu ke waktu. Pada tanggal 20 Februari tahun 2025, Muna Barat dipimpin oleh pemimpin baru yang merupakan putra daerahnya sendiri yang membawa visi, Libu Mokesa. Libu Mokesa dapat diartikan sebagai daerah dengan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan maju. Daerah yang terletak di sebelah barat Pulau Muna ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah dengan luas dataran rendah sekitar 1022,89 km persegi. Hal ini menjadikan Kabupaten Muna Barat memiliki potensi yang sangat kuat untuk mengelola sektor pertanian. Pertanian adalah sektor vital dalam kehidupan manusia, karena bagi masyarakat Kabupaten Muna Barat, sebagian dari mereka menggantungkan hidup pada hasil-hasil tani. Berdasarkan data BPS Sulawesi Tenggara, sekitar 17.406 masyarakat kita berprofesi sebagai petani. Hal ini karena pemenuhan kebutuhan akan pangan yang sangat tinggi. Pangan bukan hanya sekedar kebutuhan dasar, tetapi hak asasi manusia yang harus dijamin oleh pemerintah. Walaupun masyarakat kita banyak yang menjadi petani, tetapi untuk mengenal sistem pertanian modern adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Salah satunya terjadi di Desa Sidamangura. Para petani masih menggunakan pacul dan tembilan dalam mengelola lahan yang membatasi efisiensi dan produktivitas kerja mereka. Kemudian, ketidakstabilan harga pangan menjadi penyebab menurunnya kemajuan di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Di Kabupaten Muna Barat saat ini sedang menghadapi tantangan yang serius akibat naiknya harga nilam yang melonjak tinggi, yang membuat masyarakat berlomba-lomba untuk membudidayakan nilam. Seperti halnya di Desa Sidamangura, hampir 70% dari lahan kebun desa dimanfaatkan oleh petani untuk membudidayakan tanaman nilam. Hal ini akan menurunkan ketahanan pangan daerah karena tanaman nilam bukanlah komoditas pangan melainkan komoditas non-pangan. Selain itu, banyaknya lahan yang belum diolah dan dimanfaatkan secara optimal menjadi suatu tantangan untuk mengembangkan sektor pertanian. Menurut laporan dari Radar Suara, pemerintah daerah mengakui bahwa terdapat lahan-lahan yang belum diolah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif, khususnya dalam penanaman padi dan jagung dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah kita, seperti yang terjadi di kebun desa pertanian Desa Sidamangura, Kusambi, dan Kasakamu. Sebagai agen perubahan dan bagian dari masyarakat Kabupaten Muna Barat, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengantisipasi permasalahan ini. Yang pertama, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan pemerintah desa bekerja sama untuk membentuk kawasan tani unggul dengan sumber daya yang mendukung melalui program membentuk kelompok unggul tani desa. Tujuan pembentukan kelompok unggul tani desa ini akan meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta akan membimbing para petani bagaimana menggunakan alat teknologi dalam sektor pertanian serta metode dan teknik pertanian yang modern. Kelompok unggul tani desa ini akan ada di seluruh desa di Kabupaten Muna Barat dengan kinerja yang akan dilakukannya. Yang pertama, menetapkan tanaman pangan unggul tiap desa dengan tujuan sebagai berikut. Selain itu, kelompok unggul tani desa akan membentuk ruang tani cerdas yang merupakan pusat pembelajaran petani yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan keterampilan petani melalui pelatihan, pembimbingan, dan penerapan teknologi pertanian. Petani akan diberikan pelatihan teknis mulai dari cara mengelola lahan,
pembibitan, pemupukan, hingga panen menggunakan alat-alat yang modern. Selain itu, ruang tani cerdas akan menjadi wadah distribusi alat-alat teknologi modern, benih dan bibit serta pupuk organik dari pemerintah secara gratis. Ruang tani cerdas juga akan bermitra dengan mahasiswa dan pemuda, seperti halnya yang telah dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Melalui program Petani Milenial, pemerintah Jawa Barat telah berhasil melahirkan para petani muda yang unggul, produktif, dan terampil. Selain itu, melalui penggunaan alat-alat yang modern, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan mereka dengan mengelola lahan-lahan tidur yang sebelumnya tidak digunakan kembali digunakan. Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat dapat membentuk badan usaha milik daerah yang berfokus pada bidang pangan, dengan tujuan dan kinerja yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Liwu Mokesa bukan hanya sekedar kata-kata semata, tetapi membutuhkan implementasi yang nyata dari pemerintah Kabupaten Muna Barat. Hadirnya kelompok unggul tani desa dan badan usaha milik daerah yang berfokus pada pangan dapat menjamin terwujudnya visi Liwu Mokesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan.